Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha menyelenggarakan konferensi internasional. Acara yang berlangsung di Grand Palace Sanur, Denpasar ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD dari Universitas Pendidikan Ganesha, Profesor Dr. Peter Waterworth dari Deakin University Australia, dan Profesor Dr. Muhaimin Ayus dari Unisa Brunei Darussalam. Ketiganya membawakan materi dengan topik berkaitan ilmu sosial dan ilmu hukum. Ketua Panitia Dr. Dewa Gede Sudika Mangku menjelaskan, konferensi yang baru pertama kali ini diikuti puluhan akademisi, baik berasal dari Undiksa maupun perguruan tinggi lain di Indonesia. Konferensi ini tidak hanya diisi pemaparan materi dari 3 keynote speaker, yaitu tentang kepemimpinan harmoni dan literasi masyarakat dalam perspektif ilmu sosial, tentang revolusi sosial dan wacana hukum, dan tentang penulisan jurnal. Tetapi juga ada sesi paralel yang mempresentasikan 65 paper. Melalui konferensi ini diharapkan pemahaman peserta khususnya berkaitan dengan ilmu sosial dan hukum semakin meningkat. Selain itu juga dapat diimplementasikan untuk pengembangan keilmuan. Seminar internasional yang pertama yang Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa laksanakan. Tentu ini merupakan suatu tantangan bagi kami berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Ini merupakan suatu bentuk kami peduli terhadap dunia ilmu pengetahuan, makanya kami melaksanakan seminar internasional ini. Dari segi peserta, kebetulan banyak peserta yang datang dari luar Bali. Contoh misalkan dari Medan, kemudian dari Palangkaraya, kemudian dari Jakarta, bahkan kami mengundang teman-teman dari Yogyakarta dan Surabaya untuk hadir ke sini dalam seminar ini. Ya, untuk ke depan dengan diadakan konferensi ini juga. Tentu harapan kami di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial khususnya di Undiksa, mudah-mudahan ini merupakan batu loncatan yang sangat baik, supaya ini merupakan juga support dari pimpinan, terutama WR2 yang selalu memberikan support kepada kami supaya untuk mengembangkan kreasi-kreasi, salah satunya adalah ditambah perguruan tinggi melalui seminar internasional. Dan karena dari seminar internasional inilah berkumpul pemikiran-pemikiran yang baru yang kemudian mampu memberikan wacana baru yang akan dipikirkan oleh untuk membentuk karakter bangsa dan negara yang lebih baik. Ya, Pak, ada topik spesifik yang dibahas ini atau berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat kita? Topik secara umum kita ambil adalah karena kita di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, itu yang paling spesifik general yang kita ambil, hukum dan ilmu sosial. Tetapi ada beberapa yang topik yang ingin dibahas di dalam oleh narasumber adalah salah satu adalah bagaimana kepemimpinan yang harmoni. Itu akan dibawakan oleh Profesor Wan. Yang kedua adalah bagaimana menerbitkan jurnal internasional yang terindeks Scopus, itu akan dibawakan Waterworth. Dan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa, Profesor Dr. Sukadi mengatakan, konferensi ini salah satu strategi untuk menggali pemikiran berkenaan dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang sangat penting untuk membangun karakter, terlebih di era dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Ditegaskan, teknologi harus bisa dimanfaatkan dengan tepat sehingga tidak menggerus nilai-nilai kemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dan humanistik menurut akademisi asal Payangan Gianyar ini juga menjadi hal mutlak untuk diimplementasikan dalam masyarakat. Demikian juga halnya dengan nilai-nilai Pancasila. Karakter hidup kita di era industri 4.0 ini dalam satu perspektif tertentu kita kelihatan lebih diatur teknologi ketimbang kita yang mengatur teknologi itu. Saya pikir dalam kehidupan yang seperti ini beberapa sistem nilai yang berkembang, nilai-nilai kemanusiaan kita yang berkembang selama ini mulai luntur. Kita bisa lihat di hubungan keluarga lah misalnya. Bagaimana kehidupan keluarga dengan teknologi informasi sekarang, orang justru tidak lagi menyapa orang tuanya sendiri, tidak menyapa saudaranya karena terlalu asik dengan smartphone-nya gitu. Nah, kita tidak ingin sebagai pakar dalam bidang ilmu sosial, hukum dan pendidikan itu nilai-nilai kemanusiaan ini tergerus gitu. Jadi mestinya kalau menurut pandangan saya
bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu juga tetap kita implementasikan walaupun kita menggunakan teknologi dalam melakukan komunikasi dengan orang lain gitu. Kita tidak sampai melupakan jati diri kita bahwa nilai-nilai itu sangat penting untuk membentuk karakter kita. Jangan sampai abai kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu membuat kita betul-betul dikontrol oleh teknologi yang menyebabkan kita kehilangan hubungan yang harmonis, hubungan yang humanistik itu satu sama lain. Nilai-nilai Pancasila itu saya harapkan tetap bisa kita laksanakan walaupun dalam komunikasi setiap hari itu kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu. Narasumber Profesor Lasmawan yang membawakan materi kepemimpinan harmoni dan literasi masyarakat dalam perspektif ilmu sosial mengatakan, sampai saat ini pendidikan IPS masih dianggap sebagai mata pelajaran kedua. Padahal jika dicermati, perannya sangat strategis untuk pendidikan, melatih dan membiasakan seorang siswa untuk menjadi baik dan memperbaiki negaranya. Melalui konferensi ini, ia berharap ada pemikiran atau masukan dari peserta yang mampu menjadikan pendidikan IPS mendapat ruang utama dan penting untuk pengembangan pendidikan. Selain itu, ia juga mengajak para peserta bagaimana memaknai pendidikan dan menjadikan setiap warga negara paham dan sadar tentang eksistensi diri dan pendiriannya dalam bernegara. Penting dan urgent menurut saya untuk dibahas karena selama ini dalam perspektif saya ada kealpaan bagaimana pendidikan itu dikelola dan terkelola sehingga menghasilkanlah warga negara yang belum begitu paham dan sadar tentang hak dan kewajibannya gitu. Pendidikan secara umum ya sudah jalan, inovasi pendidikan sudah jalan, tetapi apakah pendidikan itu sudah mampu menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mesti memang diterjadikan melalui dunia pendidikan? Dalam pemahaman saya belum. Nah, oleh sebab itu saya dalam kesempatan ini ingin mengajak peserta, bahkan ini saya lihat ada dari beberapa negara datang, bagaimana kita memaknakan pendidikan itu untuk menjadikan setiap orang atau warga negara menjadi paham dan sadar tentang eksistensi diri dan kediriannya dalam bernegara. Dan terlebih manakala nanti mereka mampu menjadi dan mengembangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan harmoni. Karena begini, kenapa ini kita hubungkan dengan social studies? Karena if we talk about social studies, it means we talk about who we are and where we are to activity. Artinya apa? Selama ini orang abai bahwa pendidikan IPS itu dianggap sebagai mata pelajaran kelas 2. Padahal sebenarnya pendidikan IPS ini adalah sebuah media dan sarana yang sangat strategis untuk mendidik, melatih, membiasakan seorang siswa sebagai calon warga negara yang potensial untuk menjadi baik dan memperbaiki negaranya. Kita lebih berorientasi pada upaya bagaimana menjadikan seorang murid itu paham dan cerdas dalam bidang berhitung, kemudian berbahasa, model-model pemahaman tentang coding, kemudian tentang sistem, tetapi dia lupa dengan value dirinya, value masyarakatnya, dan bagaimana dia merancang masyarakat itu dengan landasan nilai-nilai keluhuran. Inilah harmoni sebenarnya gitu. Humas Uniksa melaporkan.